Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Learn English with me, Miss Siva. Today, I'm going to teach you about conditional sentence. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, sebelum ke materi, saya mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih berhayal, berimajinasi, atau mengandai-andai tentang sesuatu yang sudah kalian impikan atau yang kalian inginkan? Contohnya misalnya, coba aja kalau aku datangnya lebih pagi, pasti aku nggak akan telat datangnya ke sekolah. Nah, itu tuh contoh dari mengandai-andai. Saya rasa sih setiap orang pastinya pernah di posisi dimana dia mengandai-andai akan sesuatu. Nah, ini tuh relate banget sama apa yang mau kita pelajarin hari ini, yakni tentang conditional sentence. Nah, by the way, kalian udah tahu belum apa sih itu conditional sentence? Langsung aja ya kita bahas. Let's check it out. Ya, jadi apa sih itu conditional sentence? Conditional sentence itu adalah kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan suatu pengandaian, harapan, keinginan, atau rencana yang mungkin dapat terjadi atau tidak mungkin juga dapat terjadi. Adapun tujuan dari conditional sentence ini adalah untuk mengandaikan sesuatu hal yang telah terjadi atau akan terjadi. Contohnya, andaikan saya pulang cepat, maka saya tidak akan kehujanan. Nah, berarti kalau kita ingin gak kehujanan, syaratnya adalah kita harus pulang lebih cepat. Yang kedua, andai saya belajar lebih giat, maka saya akan masuk universitas yang saya inginkan. Berarti syaratnya adalah harus belajar lebih giat. Oke, selanjutnya adalah yang harus kalian ketahui dalam conditional sentence itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah main clause atau kalimat induk. Nah, yang kedua adalah if clause, yaitu kalimat pengandaiannya itu sendiri. Jadi, ada dua bagian ya dalam conditional sentence. Main clause-nya, terus baru if clause-nya. Oke, selanjutnya adalah type of conditional sentence. Nah, di sini ada 4 tipe. Yang pertama type 0, type 1, type 2, and type 3. Tapi dalam kesempatan kali ini kita hanya membahas type 1, type 2, and type 3. So, apa sih yang membedakan ketiga tipe ini? Yang membedakan adalah tensesnya atau waktunya. Nah, karena waktunya itu beda gitu ya, karena tensesnya itu beda, maka ini berpengaruh nih sama bisa terwujud atau tidak terwujudnya pengandaian itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya penjelasannya simak terus ya. Oke, selanjutnya adalah type 1. Jadi, type 1 ini berfungsi untuk menggambarkan situasi yang mungkin atau diandaikan terjadi di masa depan dan memiliki kemungkinan yang besar untuk benar-benar terjadi. Jadi, maksudnya adalah kemungkinan untuk terwujudnya ini lebih banyak ya, besar, dan berarti ada kesempatan untuk bisa terwujud. So, gunakan type 1. Ya, jadi kalian bisa gunakan type 1 ini ketika pengandaian kalian itu ada kemungkinan bisa terwujud. Ya, kalau tadi dari masalah maknanya, kita lihat sekarang rumusnya dari type 1. Nah, tadi ya sudah kita jelaskan bahwa ada dua part, yaitu if clause dan main clause. Nah, untuk tipe pertama, if clause-nya itu simple present ya. Yang untuk main clause-nya adalah simple future tense gitu ya. Nah, kalian gak usah bingung, aduh apa sih istilahnya kayak gini, future tense apa, saya lupa gitu ya. Ingetin aja, kalau type pertama, kata kuncinya adalah pakai verb 1. If clause-nya ada verb 1-nya kata kuncinya. Nah, untuk main clause-nya, lihat kata kuncinya adalah
pakai will dan verb one. Jadi kalau kalian udah lihat nih if clause-nya itu simple present atau ada verb satunya, itu subject verb satu, oh berarti main clause-nya juga ada will-nya gitu ya, pakai will terus ditambah verb satu. Kayak gitu aja ya. Yang penting kita ingat sama kata kuncinya. Atau sebaliknya, kalau kalian lihat ada will-nya dalam kalimat tersebut gitu ya, oh berarti if clause-nya itu pasti simple present, pakai verb satu, kayak gitu ya. Oke, supaya lebih jelas lagi kita langsung aja ke contoh. If you study, you will pass the exam. Nah, kita lihat if you study berarti itu tadi ya pakai simple present. Nah, langsung ya diikuti sama future, simple future. You will pass the exam. Nah, perlu kalian ketahui juga, kalian bisa menempatkan if clause-nya di depan atau di belakang. Tapi bedanya adalah ketika kalian tempatkan if clause-nya di depan, kalian harus menambahkan koma di antara main clause dan if clause. Nah, seperti di contoh yang kedua, di sini main clause-nya di depan ya. I will come to your party if you invite me. Nah, di sini main clause-nya ada di depan. So, kita nggak usah lagi nambahin koma. Ya. Oke, silahkan masih perhatikan contoh yang kedua. I will come to your party if you invite me. Nah, I will come to your party. Berarti di situ kan tensesnya itu ya, simple future. Nah, simple future pasti if clause-nya diikuti dengan simple present. Oke, selanjutnya adalah type 2 atau tipe kedua. Jadi tipe kedua ini digunakan untuk kalimat pengandaian yang sangat tidak mungkin bisa terjadi. Ya, ini menggambarkan situasi yang tidak realistis, misalnya membayangkan sesuatu yang tidak mungkin atau juga kita tuh hanya berangan-angan. Jadi kalau kita berandai-andai terus kita sadar bahwasanya itu cuma angan-angan, so berarti kita gunakan type kedua. Nah, kenapa sih type kedua ini bisa dikatakan nggak mungkin terjadi? Karena nanti pada kata kerjanya itu menggunakan kata kerja tipe kedua, ya ini kata kerja bentuk past atau lampau. So, ini cuma angan-angan. Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas rumus dari tipe kedua. Dalam if clause-nya kita menggunakan simple past tense. Ingat, simple past tense ini kata kuncinya adalah menggunakan verb kedua atau kata kerja bentuk kedua. If clause-nya. Nah, untuk main clause-nya menggunakan past future tense. Ingetin, past future tense itu pakai would plus verb 1 ya. Jadi kalau tadi di tipe pertama pakai will plus verb 1, maka di sini karena sudah tipe kedua maka will diubah menjadi would, tapi tetap verbnya menggunakan verb 1. Jadi kata kuncinya adalah would verb 1 di main clause-nya. Tapi di if clause-nya gunakan simple past. Ingat, simple past mah gampang ya. Kata kuncinya cuma verb 2. Berarti itu saja. Oke, yang pertama, if I had enough time, I would go swimming. Nah, sudah seperti yang saya jelasin sebelumnya. Ketika kita ingin meletakkan if clause-nya di depan, maka don't forget kalian harus tambahkan koma di tengah-tengah antara if clause dan main clause. Nah, kita lihat ya dari segi tenses, if I had enough time. Nah, jika saya memiliki waktu yang cukup ya, berarti tadi benar ya, had di sini kan memiliki ya. Memiliki pakai verb 2 benar, berarti ini pakai simple past. I would go swimming. Nah, digunakan berarti past future, would go.
would, dan verb 1 yaitu go. Nah, yang kedua, contoh kedua di sini main clause-nya di depan. I wouldn't stay in this job if I had another options. Jadi di sini nggak perlu lagi ya pakai koma. Kita lihat tensisnya. I wouldn't stay. Berarti di sini adalah tensisnya past future. Would ditambah verb 1 stay. Terus lanjut if clause-nya itu adalah simple past. I had another options jika saya memiliki pilihan lain ya. Ini had di sini adalah verb 2 dari have, yaitu memiliki atau mempunyai. Nah, contoh ketiga, I would rest right now if I were you. Aku akan beristirahat sekarang jika aku jadi kamu. Ya, kita lihat tensisnya lagi, I would rest. Berarti di situ adalah past future karena ada would dan verb 1. Nah, diikuti dengan if clause-nya, if I were you. Oke, saya ulang lagi ya catatan yang tadi. Tadi dalam contoh kan ada if I were you. Nah, ini adalah suatu contoh kalimat nominal. Ya, nominal dari simple past. Nah, kenapa kok jadi were sih? If I were you, I bukannya pakai was ya. Jadi pada umumnya emang I itu dalam simple past to be-nya adalah was. Nah, dalam conditional sentence type 2 ini, dalam subjek baik itu tunggal atau jamak, ayu, dewi, she, he, it, semuanya menggunakan were jika kalimatnya itu kalimat nominal. Jadi, was itu tidak sama sekali dipakai dalam conditional sentence type 2 ini. Oke, selanjutnya adalah conditional sentence type 3. Jadi, conditional sentence type 3 ini digunakan untuk menggambarkan situasi di masa lalu yang tidak terjadi dan membayangkan hasil dari situasi tersebut. Jadi, tipe ini mengungkapkan kebalikan dari fakta yang dihadapi. Atau bisa dikatakan tipe ini digunakan untuk mengungkapkan suatu penyesalan ya. Jadi ketika kita mengandaikan sesuatu, andai aja dan kita menyesali suatu kejadian itu, maka yang digunakan adalah type 3. Jadi intinya adalah poinnya type 3 ini untuk mengungkapkan ya penyesalan. Ya, langsung saja pada rumus type 3 ini. Untuk if clause-nya menggunakan past perfect tense. Nah, kita bisa lihat kata kunci adalah pakai had dan juga verb 3. Ya. Untuk main clause-nya menggunakan past, future, perfect tense dan kata kuncinya pakai would, have, dan verb 3. Jadi pada tipe ketiga ini baik main clause atau if clause-nya menggunakan verb 3. Untuk if clause-nya pakai had verb 3. Untuk main clause-nya would, have, verb 3. Nah, itu kata kuncinya. Baik, langsung saja ke contoh. Ada 3 contoh di sini. Yang pertama, if you had given a cake on my birthday, I would have been very happy. Oke, bisa kita lihat ya. Untuk if clause-nya berarti menggunakan past perfect. Lihat kata kuncinya ada had dan juga verb 3 yaitu given. Terus untuk main clause-nya I would have been very happy. Ada would dan juga have. Nah, harusnya kan pakai verb 3 ya. Nah, karena ini kalimat nominal maka menggunakan been karena di situ nggak ada kata kerjanya ya, langsung kata sifat yaitu happy, maka menggunakan been.
Jika saja kamu memberikan sebuah kue di hari ulang tahunku, aku pasti sangat senang. Nah, berarti ini tadi ya penyesalan. Berarti faktanya tuh dia nggak ngasih. Oke, sekarang yang nomor 2. We would not have got an accident if John had driven his car carefully. Kami tidak akan mengalami kecelakaan jika John mengendarai mobilnya dengan hati-hati. Nah, kita lihat nih tensesnya ya. Yang pertama, main clause-nya itu would not have got. Ya, tadi berarti sini past, future, perfect. Ada would, ada have-nya juga, dan verb 3, yakni got. Dan if clause-nya menggunakan past perfect, had dan driven. Had dari situ udah rumusnya seperti itu, diikuti dengan verb 3, yakni driven. Oke? Oke, dalam kesempatan terakhir ini saya akan mengulas kembali ketiga tipe ini. Yang saya akan bahas hanya tipe 1, 2, dan 3. Yang pertama, if you study, you will pass the exam. Nah, di sini berarti kemungkinan terwujudnya atau kemungkinan terjadinya sangat besar. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa terwujud. Nah, yang kedua, if I had enough time, I would go swimming. Jika saya punya waktu yang cukup, saya akan pergi berenang. Nah, di sini kemungkinan terwujudnya itu tidak ada gitu ya, karena ini udah di masa lampau gitu ya, mengandai-andainya udah terjadi. Even itu bisa terjadi, kemungkinan itu sangat kecil. Nah, yang terakhir, if you had given me a cake on my birthday, I would have been very happy. Jika saja kamu memberiku sebuah kue di hari ulang tahunku, aku pasti sangat senang. Nah, ini di sini digunakan untuk menyatakan suatu pengandaian di mana pengandaian ini udah nggak mungkin sama sekali terjadi. Nah, lebih condongnya ini untuk menyatakan suatu penyesalan gitu ya, karena udah nggak mungkin banget terjadi. Oke, sekarang tugasnya adalah isi halaman 14 dan juga halaman 16 sampai sini ya. Nah, saya akan kasih contoh dulu. Misalnya nomor 5. If something happens, I will call you. Nah, ini disuruh menentukan mana aja yang tipe 1, tipe 2, atau tipe 3. Nah, kira-kira ini if something happens, I will call you. Tadi ya, kita garis bawahi nih kata kuncinya. Di sini ada will, ya. Terus ini juga kata kerjanya. Berarti tadi yang ada will-nya terus verb 1, berarti itu adalah tipe 1. Tulis type 1. Ya, kayak gitu ya, gampang ya. Oke, selanjutnya yang halaman 16. Halaman 16 itu nomor 1 contohnya. If we bla 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 here, we bla bla bla. Oke, jangan yang itu deh. Yang ini aja. If we go on holiday this summer, we go to Spain. Ini tadi ya, ini berarti kan tipe 1. Udah jelas, tinggal ditambahin aja isinya di sini aja. Berarti if we go, tetap ya pakai verb 1. If we go on holiday this summer, we, nah baru nih di garis, we will go. Nah, gitu isinya ya.
Oke, demikian tadi penjelasan tentang conditional sentence. So, jangan lupa dikerjakan tugasnya, dilihat di Google Classroom apa tugasnya, dan kirim lagi nanti tugasnya di Google Classroom. Oke, saya tutup saja kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.